Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, berkah barokah, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua masih bisa bekerja, beraktivitas demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita masing-masing. Salawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan ke hadapan junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat setiap hari, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah ya umil akhir amin ya rabbal alamin. Salam hormat, salam santun, salam sayang, salam seduluran kepada seluruh sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Salam santun, salam seduluran. Sebelum kita melanjutkan video ini, alangkah lebih baiknya mengharap ridho, mengharap keberkahan, dan nantinya kita mengharap syafaat dari baginda Rasulullah. Alangkah lebih baiknya kita bersolawat dulu agar kita kedepannya, agar kehidupan kita kedepannya itu lebih baik dan bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan orang lain dalam hal kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasqalana yawma zihan. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasqalana yawma zihan. Ya nafsuti bibilikon ya ainu qari ayunna ada zamanul mustafa anwaruhu lahat lana. Ya nafsuti bibilikon ya ainu qari ayunna azan zamanul mustafa anwaruhu lahab lana. Sallu ala nabi, sallu alaihi. Baiklah para sahabat seluruh semua dimanapun kalian berada, di sini kami dari tim Masre memiliki suatu benda, yang mana benda tersebut bisa kita jadikan sebagai ageman atau bisa kita jadikan sebagai wasilah. Dan bagi kalian yang ingin memiliki liontin Sekar Anjani ini, boleh silakan hubungi nomor kami. Dan di setiap masing-masing kalian memaharkan daripada liontin ini, maka dari tim Masre juga akan menyertakan dari beberapa amalan-amalan yang mesti diamalkan agar kita bisa mengambil daripada manfaat daripada liontin Sekar Anjani. Jadi bagi kalian, setiap kalian memaharkan, maka intinya kami sertakan, kami ijazahkan amalan-amalan tersebut. Jadi monggo silakan bagi kalian yang ingin memiliki liontin Sekar Anjani, monggo silakan hubungi nomor admin
0813 9772 3334. Mudah-mudahan dengan wasilah, dengan sarana Liyautin Sekar Anjani ini, apa hajat niat kalian itu dimudahkan oleh Allah. Permasalahan yang kalian hadapi itu akan dimudahkan oleh Allah. Contoh, manusia hidup pasti akan mengalami beberapa ujian hidup. Yang pertama, ujian kesehatan, keuangan, asmara. Jadi bagi kalian yang ingin memiliki, langsung saja hubungi nomor admin yang saya sebutkan tadi. Dan amalan ini kalian baca, dan itu ada semua petunjuknya. Boleh kalian baca, itu ada petunjuknya. Berapa kali mengerjakan, dan bagaimana cara juga, itu petunjuknya ada. Dan di situ juga akan ada yang namanya tawasul. Yang mana tawasul itu manfaatnya adalah untuk lebih mengenal antara diri kita secara batiniah kepada orang yang memberikannya. Ya, contohnya kita yang memberikan itu siapa? Ya, insya Allah dia akan lebih dekat secara batiniah. Jadi bagi sahabat semua, mungkin kalian bertanya kepada saya bagaimana cara penggunaan kalau seandainya usaha saya itu bermasalah. Contoh namanya begitu, usaha itu pasti namanya itu ada naik turunnya. Jadi kalau bagi untuk yang dalam usaha, cara penggunaannya gampang dan mudah. Cukup letakkan di tempat uang atau laci. Kalau ada laci, boleh letakkan laci. Tapi sebelum meletakkan liontin ini ke dalam laci atau tempat uang itu, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, minta sama Allah dulu. Karena tujuan kita cuma hanya satu, minta kepada Allah, bukan kepada hal yang lain. Ini hanya sebagai wasilah. Karena manusia hidup itu juga membutuhkan yang namanya wasilah. Kita tidak bisa tanpa menggunakan wasilah. Wasilah ini untuk menambah keyakinan kita, semangat kita bahwasanya insya Allah dengan wasilah ini apa yang kita idamkan, apa yang kita inginkan itu akan dimudahkan oleh Allah. Setiap doa kita itu akan diijabah oleh Allah. Itu pasti. Kenapa? Ya namanya sama Allah. Itu pasti. Jawaban kalau minta kepada Allah jangan pernah mengatakan mudah-mudahannya. Pasti Allah akan membantu kita. Selagi hal itu baik untuk diri kita, keluarga dan orang yang soal itu baik, insya Allah akan membantu. Jadi bagaimana cara penggunaannya? Cukup ikuti saran saya dan lakukan. Bagaimana caranya itu semua ada di ijazah keilmuan atau di ijazah amalan ini. Jadi kalian cukup membaca, pahami, lalu diamalkan. Semua itu bukan karena Allah tidak melihat berapa banyak kamu berzikir. Allah tidak melihat berapa lama kamu berzikir, tapi yang Allah lihat berapa ikhlas, berapa istiqomahnya kamu melakukan menyebut asmaku, itu kata Allah. Jadi yang dibutuhkan itu adalah keikhlasan kita. Setelah kita ikhlas menyebut asma Allah, namanya kita minta itu pasti tangan di bawah. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ya Allah dalam kesukaran seperti diriku ini. Engkau maha kaya ya Allah, Engkau maha mengetahui segalanya. Bahkan yang kami tidak ketahui, pasti Engkau akan mengetahuinya. Jadi begitu kita memohon kepada Allah, dan Allah itu tetap kita tinggikan. Insya Allah apabila kita sering minta kepada Allah, mohon sama Allah, Allah akan memberikan kemudahan untuk kita semua. Jadi untuk para sahabat, bertanya lagi mungkin, bagaimana kalau permasalahan tentang masalah kesehatan, gampang dan mudah. Penyakit itu tergantung dari pola pikir kita. Cukup ambil 1 gelas air putih atau air hangat atau air mineral. Lalu masukkan sedikit liontin ini, Sekar Anjani ini ke dalam botol atau air putih tersebut. Setelah itu niatkan hati, baca Fatihah, lalu diminum, sisa jadi diusap-usap ke badan yang sakit. Ya, siapa? Ya, itu ada tamu itu. Masuk. Siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, masuk. Permisi, Gus. Iya. Monggo, silakan. Ya, Bu. Apa yang bisa dibantu? Perkenalkan, nama saya Bu Siska. Iya. Saya adalah salah satu bos besar dari tambang emas yang ada di Indonesia ini.
Oh, berarti ibu sengaja datang kemari, ibu memperkenalkan diri, ibu memperkenalkan bahwasanya ibu ini adalah seorang bos tambang emas yang cukup besar yang berada di daerah ini ya, atau negara ini ya. Jadi tujuan ibu kemarin itu apa, Bu? Kedatangan saya kemari, Gus, saya ingin memaharkan Leontin yang ada di timnya Mas Rey. Oh, gitu ya. Dan kebetulan dia ini ada di depan saya. Jadi begini, Bu. Ini akan dikatakan Leontin ini adalah sebagai amanah. Amanah dari seseorang untuk diberikan kepada orang yang dituju. Jadi namanya amanah ini, kami dari kru, dari timnya Mas Rey juga harus menjaga amanah yang sudah diberikan kepada kami. Bukan berarti saya tidak mengizinkan ibu untuk melihat ataupun memiliki. Ya mungkin ibu kan sudah tahu tujuan ibu memiliki laut ini apa, kan ibu sudah tahu. Jadi ya kalau saya katakan, kita akan lihat dulu gitu. Nah, tujuannya itu apa? Mungkin kan dari ibu sendiri sudah mengetahui ya bagaimana manfaat daripada dan keampuhan daripada Leontin Sekar Anjani. Mungkin ibu sudah paham dan mengetahui. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya jelas, karena ibu jauh-jauh datang kemari, mengetahui dan datang kemari itu untuk melihat serta memiliki Leontin ini. Dari itu, Gus, tempo hari pernah juga saya kemari, saya sudah menawarkan kepada timnya Mas Rey senilai uang sekian ratus juta, cuman timnya Mas Rey menolak mentah-mentah apa yang sudah saya tawarkan. Jadi kedatangan saya kemari, saya ingin memang benar-benar memaharkan Leontin yang saat ini ada di depan mata saya. Karena apa? Karena saya tahu khasiat dan kegunaan dari Leontin tersebut. Jadi maksud dan tujuan saya kemari selain untuk memaharkan, saya ingin menawarkan beberapa aset yang saya miliki di Indonesia ini untuk Mas Rey, dengan syarat timnya Mas Rey harus memberikan Leontin itu kepada saya. Oh begitu. Berarti ibu datang kemari, niat ibu memiliki dengan satu catatan, ibu ingin menukarkan, ibu yang katakan menukarkan lagi ya, dengan aset-aset ibu yang ibu miliki. Dari beberapa aset yang ibu miliki itu akan diserahkan kepada Mas Rey. Ya kalau saya katakan namanya aset tambang emas ya, itu saya katakan lumayan dan sangat lumayan sekali, dan itu juga bisa membangun pondoknya Mas Rey. Jadi begini Bu, kalau saya sih mengatakan sih bagaimana ya, ya lumayan Bu, saya katakan. Jadi untuk kedepannya, setelah ibu memberikan beberapa aset ibu kepada tim Mas Rey, maka dengan sendirinya itu Mas Rey bisa membangun dan bisa membantu orang yang tidak mampu. Maka dari itu kan Gus, ya saya kan tahu nih, di saat-saat seperti ini kan memang timnya Mas Rey lagi membutuhkan biaya ya kan. Saya juga tahu, saya udah dengar dan sudah mengerti lah gitu. Jadi makanya itu ya saya ingin menawarkan 3 titik aset saya yang ada di Indonesia ini untuk Mas Rey. Ya terus terang sih, untuk satu aset itu aja penghasilannya bisa lumayan besar kan, apalagi itu 3 aset loh. 3 aset yang ingin saya tawarkan kepada timnya Mas Rey, demi biar saya bisa mendapatkan Leontin yang ada di depan mata saya saat ini. 3 aset. 3 aset. Berarti dengan adanya mbaknya memberikan 3 aset itu kepada Mas Rey, berarti dari tim Mas Rey bulan bulan Ramadan ini bisa melaksanakan santunan anak yatim ya. Jadi begini para sahabat ya, menurut para sahabat itu gimana? Kalaupun dari tim Mas Rey menyerahkan daripada Leontin Sekar Anjani kepada Mbak Siskanya,
Sekarang gini ya Gus, Gus tidak usah tanya kepada netizen, tidak usah ditanya kepada netizennya Mas Rey, haruskah saya, karena saya tahu mereka juga bakal, maaf ya, mereka bakal nggak mampu gitu untuk membeli leontin yang ada di depan mata saya, karena saya tahu itu mahar, jumlah maharnya terlalu besar, karena saya tahu netizen itu, maaf ya, udah pasti nggak ada uang. Saya tahu netizen tuh susah semua orangnya, saya tahu. Jadi kalaupun Gusnya menanyakan sama netizen, netizen juga pasti bakal ngasih komentar yang gimana gitu, karena apa, supaya saya tidak bisa memaharkan leontin itu, karena mereka tahu kalau saya mampu memaharkan leontin itu, mereka tahu itu bakal menjadi hak milik saya dong kan gitu. Jadi ada baiknya Gus tidak usah menanyakan deh kepada netizen. Oke, Bu. Mbak. Jadi begini, Mbak. Kalau untuk masalah leontin, saya kan ini amanah. Yang namanya amanah itu, saya nggak mesti harus dengan cara saya memastikan bahwasanya itu, Mbak, akan saya kembalikan kepada sahabat semua, para sedulur itu semua. Karena ini adalah amanah. Namanya amanah itu tetap saya pertahankan. Siapa orang yang terpilih untuk memiliki leontin ini, monggo silakan. Bukan berarti dengan Mbak Siskanya menawarkan 3 aset. Kalau saya katakan pribadi, 3 aset itu, yang aset pertama aja itu menghasilkan, wah, saya nggak tahu lagi. Namanya tambang emas. Mungkin bukan ratusan juta lagi, bahkan miliaran. Jadi dengan adanya aset tersebut, mungkin kedepannya kami bisa membangun, dan terutama untuk bulan Ramadan ini kami bisa berupaya untuk santunan anak yatim. Tapi bukan berarti dengan cara ucapan saya ini, saya juga menerima dari ucapan Mbak Siska untuk memberikan 3 aset itu dengan catatan atau dengan syarat saya harus menyerahkan 1 leontin untuk mbaknya. Ini bukan saya menolaknya ya, karena maksud saya pertimbangkan, karena apa? Ini amanah. Jadi saya kembalikan lagi kepada para sahabat, para netizen semua. Karena ini semua bukan dari hak saya untuk memastikan ini saya terima, enggak, saya enggak berani. Karena ini adalah amanah. Itu semua saya kembalikan kepada para sahabat semua, para netizen semua. Jadi menurut Mbak Siska itu gimana? Gini Gus, ya saya tahu kan, memang Gus meminta komen dari para netizen. Cuman gini Gus, ya biar Gus tahu, semua netizennya Mas Rey itu, ya saya tahu sih mereka itu di luar tuh ya memang orang susah semua ya. Jadi kalaupun mereka harus memaharkan itu butuh waktu, butuh proses yang sangat lama. Makanya jadi Gus nggak usah lah tanya-tanya sama mereka lah, percuma juga Gus, orang itu juga nggak ada uangnya kan. Jadi lebih baik Gus terima tawaran saya, karena kan saya memang sudah ada di depan mata Gus, dan saya rela loh mengorbankan 3 aset saya yang ada di Indonesia untuk timnya Mas Rey, agar saya bisa memiliki leontin yang ada di depan saya ini. Itu memang benar Mbak Siska. Ini maaf saya potong sedikit, saya potong. Bukan berarti saya tidak setuju. Kalau tadi seperti saya tadi bilang, saya katakan kepada Mbak Siska sendiri, kalaupun saya terima, mungkin ya ini kalau saya terima, ini kan masih ada kalau saya terima, kemungkinan nanti kalau bulan Ramadan nanti kita akan pusing, ya kan? Kita tidak akan pusing untuk melaksanakan santunan anak yatim, itu nggak akan pusing. Dan kedepannya kami bisa membangun pondok itu lebih besar lagi, dan kami bisa menerima santri itu lebih banyak lagi. Cuma hanya saja ini amanahnya yang diberikan, yang diembankan kepada saya itu akan saya tanyakan kembalikan lagi kepada para netizen. Itu amanahnya, bukan berarti saya menolak, bukan. Tapi akan saya kembalikan kepada netizen. Itu menurut netizen gimana? Saya terima atau bagaimana? Karena mungkin netizen itu, maaf ya, maaf Mbak Siska, bukan berarti saya menjatuhkan atau menolak. Ini semua akan saya kembalikan kepada netizen, karena netizen itu lebih paham. Dan saya tahu yang diamanahkan kepada saya adalah leontin ini diberikan kepada orang yang membutuhkan, yang bisa bermanfaat untuk dirinya, keluarga, dan orang lain dalam hal kebaikan. Itu adalah amanah dari saya. Jadi makanya saya serahkan kepada netizen. Saya kembalikan kepada netizen. Saya tanya kepada netizen, menurut kalian itu gimana, sahabatku? Karena semua ini itu adalah amanah yang harus dijalani
itu adalah amanah dari saya. Bukan saya menolak, dari saya basisnya itu gimana. Bukan ini, maaf ya, bukan saya menolak. Enggak, saya enggak sama sekali enggak menolak. Tapi saya ikuti amanah. Jadi ginilah Gus, lebih baik Gus pertimbangkan baik-baik apa yang sudah saya tawarkan. Karena kalaupun Gus minta pendapat dari netizen, percuma. Saya tahu semua netizennya Mas Rey itu memang orang susah semua sih. Kalaupun mereka ingin memaharkan Leontin yang ada di depan mata saya ini, saya tahu mereka itu butuh waktu dan butuh proses. Memang mungkin bakal dimaharkan sama orang-orang itu, sama mereka yang ada di luar itu ya. Tapi saya tahu itu mereka butuh waktu, butuh proses. Ya kalau sehari ngumpul cuma 20.000, mau berapa lama jangka mereka untuk memaharkan senilai harga yang ditawarkan dari pertama oleh timnya Mas Rey. Ini saya sudah ada di depan mata dengan menawarkan 3 aset yang ada di Indonesia yang saya miliki. Satu aset itu harganya kalau menghasilkan sudah berapa puluh. Iya tahu, benar. Yang Mbak Siska katakan benar. Seperti yang saya tadi katakan, saya juga tidak bisa menolak dan juga saya tidak bisa menerima. Ini adalah amanah. Mungkin dengan cara Mbak Siska mengatakan, dengan Mbak Siskanya mengatakan para netizen itu sama dengan Mbak Siskanya tanpa disadari itu menjatuhkan. Berarti dari netizen sudah tahu. Apabila seseorang yang mau menjatuhkan demi kepentingannya sendiri, itu juga perlu disaksikan. Ini maaf, saya bukannya tidak percaya sama Mbak Siska, ini maaf. Tapi hanya saja, dari ucapan Mbak Siska sendiri sudah saya baca, saya akan pelajari, saya baca, saya pelajari, saya pahami. Kebenaran itu belum tentu sama Mbak Siska sendiri. Ini maaf ya, Mbak Siska, bukan saya menolak, ini maaf sekali. Karena kan ini adalah amanah. Seperti saya tadi berulang kali saya katakan, ini adalah amanah. Dan amanah ini harus diberikan kepada orang yang membutuhkan. Memang saya tahu Mbak Siska itu juga membutuhkan hal yang seperti ini. Yang saya saksikan itu tadi ucap dari Mbak Siska itu yang saya saksikan. Yang mana Mbak Siska itu rezeki orang kita nggak tahu loh Mbak. Nah, kita kan nggak tahu rezeki orang itu kapan, bagaimana dia mendapatkan rezekinya, dan manfaatnya untuk apa mereka. Yang saya pilih mereka itu, yang kami pilih adalah orang-orang yang bisa menerima. Leontin ini adalah orang-orang yang terpilih dan beliau sendiri yang membutuhkannya demi kebutuhan hidup. Contohnya tentang permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Kalau untuk Mbak Siska kan mungkin permasalahannya kan ya jelas untuk mengembangkan sayap usaha. Benar kan? Gini lah Gus, ini coba Gus pertimbangkan lagi dengan matang-matang ya Gus. Jadi saya minta lah Gus nggak usah lah terlalu jual mahal, terlalu gengsi atau apa gitu kan. Ya udah, karena kan memang saya tahu ini memang saat ini tim Mas Rey ini tadi memang lagi membutuhkan dana yang cukup besar kan. Jadi ya saya harap Gus bisalah terima tawaran saya, karena saya tahu tim Mas Rey memang orang susah. Jadi kalau untuk Mas Rey mewujudkan keinginan Mas Rey itu tadi, kalau menunggu dari netizen mungkin ya pasti berat ya, pasti. Jadi apa salahnya sih kalau Gus terima tawaran saya untuk memaharkan Leontin ini, Gus? Ini Mbak, ini saya potong. Bukan saya, ini ngajak berdebat bukan ya. Tapi ini saya potong. Kenapa? Yang Mbak katakan itu, kami bukannya susah. Kami bukan susah. Tapi kami di sini mengajak dari mereka itu untuk saling kebersamaan dengan cara yuk sama-sama kita menjalankan ibadah dengan mengadakan santunan tersebut. Bukan berarti kami itu susah. Ini maaf ya, itu saya kurang susah saya potong kepada Mbak Siskanya, karena dari ucapan Mbak Siska itu mengatakan bahwasanya kami sangat lagi susah. Itu sih belum tentu, karena kami mengajak dari mereka sendiri untuk berbuat baik dengan cara berbagi rezeki kita kepada orang lain demi kebahagiaan anak yatim. Bukan untuk semata-mata, bukan untuk kesenangan diri kami. Mbaknya jangan salah paham. Kalaupun saya mau, kami dari tim kami ingin Leontin ini untuk kekayaan, ini maaf Mbak ya, nggak perlu lama-lama saya menunggu. Tapi saya mengajak mereka. Dari mereka pasti ada yang mau. Itu aja. Dari mereka pasti ingin. Bagaimana caranya mereka ikut untuk santunan. Itu aja. Bukan berarti kami untuk kepribadian. Ini Mbak Siska jangan salah paham.
Ya udah, gini aja lah, Gus. Ya, Gus lebih baik Gus terima tawaran saya lah. Ya, anggap saja hitung-hitung nih saya membantu timnya Mas Rey. Karena kan memang benar-benar timnya Mas Rey lagi membutuhkan dana. Memang mungkin niatnya Gus tadi dan timnya Mas Rey memang benar, bagus tuh kan. Memang mengadakan penggalangan dana sekalian untuk beribadah untuk di bulan suci Ramadan. Tapi mungkin kalau Gus dan timnya Mas Rey menunggu penggalangan dana dari netizen itu mungkin nggak bakal bisa terkumpul. Mungkin ya, pasti walaupun dengan jangka ini cukup lama itu mungkin berat. Jadi ya saya mohon terimalah tawaran saya karena memang saya benar-benar ingin memiliki Leontin yang ada di depan mata saya saat ini. Oke, maaf ya, Mbak Siska. Semua itu tetap akan saya pikirkan dan tetap jawaban saya tetap sama. Semua akan saya kembali kepada netizen semua. Walaupun Mbak Siskanya menaruhkan segitu besar, segitu banyak, kalau namanya manusiawi, kalau melihat uang itu segitu banyak, mungkin akan tergiur. Tapi dengan adanya amanah yang diembankan kepada saya, kepada timnya Mas itu, bukan saya menolak, tapi masih akan kami pertimbangkan dan kami akan kembalikan kepada netizen. Tetap akan kami kembalikan kepada netizen, bukan kepada siapa orang lain ataupun siapapun. Tetap kami kembalikan kepada netizen. Menurut netizen itu bagaimana, diberikan atau tidak, itu akan saya kembali. Kalau saya gampang, mudah sekarang. Gak usah Mbak Siskanya jauh-jauh datang dari daerah Mbak datang kemari itu untuk memaharkan ini, nggak perlu. Dan dari mungkin begitu kami dapat dan banyak orang yang sudah mau, tapi kami kan bukan diambil dari nilai uangnya itu. Yang kami ambil itu adalah nilai daripada keikhlasan dan istiqomah dan niat mereka itu untuk saling berbagi, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi saya ini maaf ya, saya bukan menolak, tapi tetap saya akan pertimbangkan. Jadi saya kembalikan lagi sama Mbak Siska bagaimana. Ini bukan saya menolak, saya tetap menghargai Mbak Siska datang jauh-jauh datang kemari untuk memberikan memaharkan Leontin ini. Mungkin ini jelas Leontin ini untuk sahabat, dan bahkan sebelum Mbaknya kemarin kan sudah tahu manfaat dan kegunaan daripada Leontin ini. Mungkin dari mereka juga tahu. Jadi bukan saya menolak, tapi akan kami pertimbangkan tentang masalah Leontin ini. Sekarang gini aja Gus, kalau misalnya Gus harus mempertimbangkan itu kira-kira harus berapa lama? Kalau Gus mempertimbangkan ini jumlah aset yang sangat besar loh Gus. Kalaupun misalnya Gus nggak usah lah, lebih baik ya saya sarani aja Gus nggak usah lah minta-minta saran netizen karena bakal nggak kemaharkan itu sama netizen karena memang sudah ada di depan mata. Ingat ya Gus, rezeki tidak datang 2 kali Gus. Nah, jadi coba dipertimbangkan lagi dan saya mohon jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai saya berubah pikiran loh Gus, karena memang kan betul kan rezeki tidak datang 2 kali. Jadi ya cobalah Gus pikir-pikir lah. Ya kan alhamdulillah juga bisa membantu timnya Mas Rey kan gitu. Selain untuk penggalangan dana, bisa untuk merenovasi atau apa tadi yang memang dibutuhkan timnya Mas Rey, itu juga berguna untuk kedepannya. Manfaatnya itu juga banyak dari keuntungan yang bakal bisa diraih oleh Mas Rey dari 3 aset yang saya miliki yang akan saya serahkan ke timnya Mas Rey. Oke. Jadi gimana ya para sahabat ya? Dengan ucapan Mbak Siska mengatakan bahwasanya dia akan menyerahkan 3 asetnya, 3 aset tambang emas. Yang mana 3 aset itu dalam setiap aset itu satu titik asetnya aja itu menghasilkan, wah kita katakan ya bukan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar itu per satu titik. Jadi bagaimana kalau 3 titik? Itu juga gimana ya? Itu tetap kan saya pertimbangkan. Kalau namanya manusia yang pernah makan uang ya, kita gimana bilangnya? Ya maaf nih Mbak Siska ya, saya sendiri juga manusiawi. Kalau namanya uang segitu banyak, saya akan tetap tergiur. Tapi ucapan Mbak itu dengan seperti yang Mbak katakan tadi, ya saya akan kembalikan pada diri saya. Tetap akan saya pertimbangkan. Dan saya akan kembalikan kepada saudara semua, para sahabat semua yang di sana, para netizen semua. Karena dari mereka juga kita nggak tahu rezeki mereka itu apa. Ya mungkin bisa saja dengan niat mereka, ya Allah berikan aku rezeki agar aku bisa membantu
timnya Mas Rey dalam melaksanakan hal yang baik, yang positif, yaitu saluran hayati pada bulan Ramadan ini. Ya, berikanlah rezeki itu. Kita nggak tahu, Allah itu kamu berikan rezeki pada mereka dan mereka langsung hubungi nomor admin. Bukan berarti saya menolak, tapi kan tetap saya pertimbangkan tentang masalah pemharan dan penukaran aset tersebut dengan satu leontin, itu tetap saya pertimbangkan. Jadi semua itu akan saya kembalikan sama Mbak Siska sendiri. Tapi mohon maaf Mbak ya, bukan saya menolak, tapi akan saya pertimbangkan juga. Karena ini adalah amanah yang harus saya jalani. Akan saya kembalikan kepada netizen. Tetap saya akan kembalikan kepada netizen. Walaupun Mbak itu bersikeras bagaimana terserah, tapi akan tetap saya kembalikan kepada netizen. Gimana? Ya, ini maaf ya Gus, berhubung saya dapat telepon karena memang harus ada meeting yang harus saya kerjakan. Iya. Jadi ya kalau begitu saya mohon izin, mohon pamit. Cuman ya pesan saya sama Gus, Gus pertimbangkan kembali lah tawaran saya, karena itu ingat ya, itu 3 aset yang memang cukup besar hasilnya ya Gus. Jadi ya cobalah Gus pertimbangkan. Jadi ya selebihnya saya mohon maaf dan saya permisi untuk pamit. Silakan. Ya apa-apa, kita masih pertimbangkan. Ya, bimbang juga ya Pak Sabar. Ya juga kalau kita lihat ya, yang Mbak Sasha itu mengatakan bahwa beliau akan menukarkan 3 aset. 3 titik aset itu tambang emas dengan 1 leontin. Kalau kita katakan, bahwa sahabat banyak seperti saya tadi bilang, 1 aset itu menghasilkan, kita tidak tahu hasilnya berapa, puluhan juta, ratusan juta, bahkan bisa lebih. Dan itu dengan uang itu bisa memandu. Cuma yang saya pikirkan kembali, ini adalah amanah yang diberikan kepada saya untuk memberikan para sahabat. Jadi semua akan saya kembalikan kepada para sahabat. Menurut sahabat itu bagaimana? Karena saya belum ada titik terang untuk menerima apa yang dikatakan Mbak Siskanya tadi. Ini akan tetap saya kembalikan kepada para sahabat semua. Jadi para sahabat sendiri yang bisa memberikan masukan kepada saya. Dan saya tidak menerima masukan dari Mbak Siska yang tadi. Walaupun apapun yang dia berikan, dia iming-imingkan aset tambang emas itu, saya tidak terganggu. Tetap akan saya kembalikan kepada para sahabat, para netizen semua. Jadi di depan saya itu ada 2 leontin Sekar Anjani, yang mana leontin ini akan kami mahalkan bagi Anda yang ada rezeki untuk mendapatkannya. Kita akan pilih dulu, mudah-mudahan kalian lah pilihan yang berhak menerima leontin Sekar Anjani ini. Jadi kalau saya katakan seperti yang Mbak Siska tadi bilang ke saya, dia akan menukarkan. Saya masih pikir-pikir dan saya belum bisa terima mentah-mentah, karena itu perlu kita manusia ini juga harus bisa bersikap bijak untuk menghadapi situasi seperti saat ini. Kita nggak tahu niat dia itu apa, kita nggak tahu. Yang saya saksikan niat itu, dia ada di balik niat itu juga niatnya tidak baik. Makanya semua itu kan saya kembalikan. Jadi bagi kalian yang ingin memahalkan, langsung saja hubungi nomor admin di sini. Leontin hanya tinggal 2. Alhamdulillah telepon sudah ada masuk ke pihak admin, dan di sini tinggal 2. Tetap untuk para sahabat ya yang sudah memiliki leontin Sekar Anjani dan yang lainnya, saya minta kepada kalian tolong kita hargai, kita rawat baik-baik seperti kita merawat anak kita sendiri dan merawat diri kita serta menghargai diri kita sendiri. Karena walaupun ini katakan, orang mengatakan ini adalah benda mati, tapi kalau kita meyakini mudah-mudahan dengan wasilah ini, maka dia akan bisa membantu kita semua. Jadi bagi kalian, hidup manusia kita itu pasti akan menghadapi berbagai macam masalah. Baik itu masalah kesehatan, keuangan, asmara, dan lain-lain, itu pasti ada. Jadi bagi kalian yang ingin memiliki, mungkin kalian ingin mengembangkan usaha, seperti yang Mbak Siska itu katakan. Saya tahu dia itu tahu. Dia akan mengembangkan usaha dari beberapa titik yang saya pikirkan.
Bukan uangnya, bukan. Benar, saya bukan memikirkan uang yang diberikan, tapi yang saya pikirkan, yang dia buka titik itu kan toh bukan milik dia sendiri, itu masih ada hak orang lain. Itu yang saya pikirkan. Kalau saya memikirkan tentang nilai uangnya, pasti saya terima. Tapi saya tidak memikirkan dari uang. Nilai uang yang diberikan, dari ini yang diberikan kepada kami itu tidak, tetap kami akan pikirkan kembali. Jadi semua itu akan saya kembalikan. Yang jelas yang berhak itu adalah kalian. Ini maaf karena basis kami, saya kan juga menghormati dia, menghargai dia. Saya tidak bisa tolak mentah-mentah. Tapi karena dia sudah pulang, maka ini adalah hak kalian. Jadi bagi siapapun yang cepat, monggo silakan langsung saja hubungi nomor admin. Mudah-mudahan dengan wasilah ini, usaha kalian itu lancar. Bawanya gampang dan mudah. Cukup diletakkan yang untuk kalian itu tidak bisa dilihat orang lain. Karena apa? Usahakan dia tepat tertutup. Boleh dinampak, tapi jangan terlalu nampak. Nanti dikatakan kita sombong. Makanya bagi kalian yang ingin memaharkan, monggo silakan langsung saja hubungi nomor admin. Karena hanya tinggal 2. Saya katakan tinggal 2. Dan apabila kalian sudah hubungi nomor admin langsung, maka akan disertakan beberapa, akan disertakan juga amalan yang akan kalian kerjakan, yang akan kalian amalkan di rumah. Ini amalannya. Jadi dengan amalan serta liontin ini dia. Contoh seperti ini dia. Kalian pesan Pama 1 ini contoh ya. Ini akan kami sertakan amalannya 1 untuk kalian kerjakan di rumah. Dan ini amalan ini dikerjakan mudah dan sangat mudah sekali. Kapan waktu luang Anda? Nggak mesti harus 1 hari sekian, enggak. Kapan waktu luang kalian? Itu kan kerjakan. Makanya saya katakan, biar ada keterikatan secara batinnya kepada orang yang memberikan. Kalian tahu siapa yang memberikan, itu akan ada keterikatan secara batinnya antara Anda semua dan kepada orang yang memberikan. Makanya diberikan seperti ini. Jadi untuk para sahabat seluruh itu semua, monggo silakan hubungi nomor admin. Bagi kalian yang bisa mendapatkannya, langsung saja hubungi. Karena untuk saat ini hanya tinggal 2. Monggo silakan langsung saja hubungi nomor admin 081397723334. Saya ulangi, 081397723334. Saya ulangi sekali lagi, 081397723334. Langsung hubungi nomor admin karena hanya tinggal 2. Siapa cepat dia yang dapat. Jadi untuk itu saya akan akhiri dulu video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat kepada semua. Bagi siapa yang ingin memiliki, langsung saja hubungi nomor admin. Karena kita nggak tahu kapan basisnya akan kembali lagi untuk merebut. Dan kita juga nggak tahu dengan cara apa lagi dia. Kenapa? Ya pasti saya sudah pastikan persiapan itu harus ada. Dengan cara apa lagi dia untuk memiliki liontin ini. Jadi untuk para sahabat seluruhku semua, siapa yang ingin memiliki, langsung saja hubungi nomor admin. Siapa cepat yang dapat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya bisa mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan itu. Kalau wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.